Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cinta Islam Channel. Hari kiamat adalah sesuatu yang pasti terjadi. Mengenai kapan terjadinya hari kiamat ini, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan jawaban ini dalam Al-Quran. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang kiamat, kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 187. Setelah kiamat itu terjadi, manusia dan seluruh makhluk yang pernah diciptakan akan menjalani rangkaian peristiwa yang masih panjang sebelum akhirnya akan masuk ke dalam surga ataupun masuk ke dalam neraka. Lantas, apa sajakah rangkaian peristiwa yang dialami manusia setelah hari kiamat itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Pertama, Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats adalah hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur atau alam barzah. Pada saat ini, seluruh manusia yang telah meninggal dunia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala guna mempertanggungjawabkan amal perbuatannya selama hidup di dunia. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan dalam Al-Quran. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 7. Kedua, Yaumul Mahsyar. Setelah dibangkitkan dari alam kubur, seluruh manusia dihimpun pada satu tempat yang bernama Padang Mahsyar atau Padang Mauquf, yang berarti tempat berhenti sementara. Pada hari itu, seluruh manusia dikumpulkan sebelum diadili atau dihisab. Manusia saat itu mengalami kepayahan karena matahari didekatkan hingga manusia dibanjiri oleh keringatnya sendiri. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi pertolongan kepada 7 golongan yang dinaunginya pada saat itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung, dan kamu akan dapat melihat bumi itu datar, dan kami kumpulkan seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka." Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 47. Rasulullah SAW bersabda, ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah dengan naungan arsy-Nya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali hanya naungannya semata. 7 golongan itu adalah imam atau pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh besar dalam beribadah kepada Allah, seseorang yang hatinya selalu terpaut pada masjid, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, di mana keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang cantik rupawan, lalu ia berkata, "Sungguh aku takut kepada Allah." Seseorang yang bersedekah lalu merahasiakannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya, dan orang yang berzikir kepada Allah di waktu sunyi lalu berlinanglah air matanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, Yaumul Hisab. Yaumul Hisab adalah hari perhitungan amal baik dan buruk manusia saat hidup di dunia. Pada saat ini, semua bibir terkunci rapat dan anggota tubuh yang bersaksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan." Al-Quran Surat Yasin ayat 65. Keempat, Yaumul Mizan. Yaumul Mizan adalah hari penimbangan amal perbuatan manusia setelah diperhitungkan baik buruknya ketika hidup di dunia. Apabila amal baiknya lebih berat,
maka ia akan beruntung dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, jika dosanya atau amal buruknya lebih berat, maka ia akan menerima azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidaklah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika amal itu hanya sebesar biji sawi pun, pasti kami mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 47. Kelima, Ita'ul Kitab. Ita'ul Kitab adalah pemberian buku catatan amal manusia. Ketika lembaran catatan amal dibagikan, seluruh manusia berlutut menanti panggilan untuk menghadap Allah, Rabb semesta alam. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Dan pada hari itu, kamu lihat tiap-tiap umat berlutut, tiap-tiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Jasiyah ayat 28. Keenam, Al-Haud atau telaga. Di padang mahsyar, setiap nabi memiliki telaga untuk memberi minum umatnya. Adapun kaum mukmin akan mendatangi telaga Nabi Muhammad yang bernama Al-Kautsar yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tertolak dari telaga itu adalah kaum murtad dan munafik. Pendapat lain menyatakan orang yang tertolak adalah ahli maksiat dan pelaku dosa besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan keistimewaan telaga Al-Kautsar dalam Al-Quran. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Al-Quran Surat Al-Kautsar ayat 1-3. Ketujuh, Jembatan Sirat. Jembatan Sirat membentang di atas neraka. Permukaan titiannya sangat tipis dan tajam, lebih tipis daripada rambut. Tahap ini menjadi penentu manusia apakah ia akan masuk ke neraka ataukah masuk ke dalam surga. Masing-masing akan melewati jembatan ini sesuai dengan amal perbuatannya. Ada yang melewatinya secepat kilat, secepat angin, terbang, berlari, dan ada juga yang merangkak, bahkan terjerumus ke dalamnya. Orang yang pertama melewati jembatan ini adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak langsung masuk ke dalam surga, tetapi menunggu umatnya sambil mendoakan, "Ya Allah, selamatkan, selamatkan." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut." Al-Quran Surat Maryam ayat 72. Kedelapan, syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika manusia menjalani perhisaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada seorang hamba Allah yang diberikan kekhususan untuk memberikan syafaat atau pertolongan kepada manusia. Beliau adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat yang dimaksud ialah memohon kepada Allah untuk kebaikan para manusia di akhirat. Syafaat ini termasuk dalam golongan doa yang mustajab atau dikabulkan. Di antaranya adalah syafaat uzmah atau agung, dan syafaat ini khusus bagi junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Syafaat uzmah yang beliau lakukan itu agar manusia dapat beristirahat dari kesengsaraan dan kesulitan yang diderita di padang mahsyar. Allah akan mengabulkan permohonan beliau. Orang yang akan diberi syafaat itu tentulah orang yang diridhoi oleh Allah dan juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesembilan, surga dan neraka. Surga dan neraka adalah tempat terakhir sebagai pembalasan bagi umat manusia. Surga menjadi balasan dan tempat tinggal bagi orang-orang yang beriman yang ketika di dunia mengisi hidupnya dengan amal soleh. Mereka adalah kaum solihin yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, neraka menjadi tempat kekal bagi mereka yang mengingkari Allah dan Rasulnya atau kaum kafir, dan balasan bagi pelaku dosa besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam berombong-rombongan. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 71.
dan orang-orang yang bertakwa kepada Robnya dibawa ke surga berombong-rombongan pula. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 73. Sahabat Cinta Islam Channel, demikianlah rentetan peristiwa setelah hari kiamat yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah memberi taufiknya kepada kita dan berkenan menyelamatkan umat Islam dari huru-hara pada hari kiamat dan kesulitan di padang mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا